dilakukan dengan cara yang sama oleh semua orang. Jadi lebih teratur karena udah ada instruksi yang dibuat. Lalu untuk ciri-ciri prosedur sendiri, yang pertama berupa langkah-langkah jelas, memberikan petunjuk suatu tugas, ditunjukkan agar pekerjaan dilakukan benar dan juga konsisten dan juga dapat digunakan sebagai alat pengawasan. Nah, itu tadi pengertian dari sistem dan juga prosedur. Jadi untuk perbedaannya, sistem itu menjalankan gambaran besar tentang bagaimana suatu kegiatan diatur dan juga bagaimana semua kegiatan itu saling terhubung. Nah, sementara kalau misalkan prosedur ini, dia berfokusnya itu pada langkah-langkah yang lebih rinci yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Nah, dengan kata lain, sistem ini merupakan kerangka dari keseluruhan, sedangkan prosedur ini merupakan petunjuk dari pelaksanaannya. Boleh tolong di next? Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Baik, sebelumnya karena tadi sudah dibahas terkait pengertian dan juga perbedaan secara singkatnya oleh rekan kami yang lain, di sini kita akan membahas tentang tujuan penyusunan prosedur kerja. Jadi, yang pertama itu bertujuan untuk mempermudah pengendalian evaluasi dan pengambilan keputusan. Nah, ini berbicara tentang bagaimana SOP nantinya akan bekerja sebagai indikator untuk melakukan pengendalian dari suatu sistem kerja di perkantoran, kemudian bagaimana perusahaan tersebut melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan atau kinerja perusahaannya, kemudian akan menjadi indikator dalam pengambilan keputusan juga. Kemudian tujuan dari disusunnya prosedur kerja yang kedua yaitu berbicara tentang memperbaiki koordinasi dan juga alur informasi. Jadi rantai-rantainya jelas dari staff harus dilanjut untuk koordinasi ke siapa, kemudian dari head harus dilanjut ke koordinasi dengan siapa dan sebagainya. Jadi ada yang terlewat dan juga mm, tidak ada yang kehilangan job desk-nya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi kerja. Karena tadi di tujuan pertama dan di tujuan kedua udah dibahas terkait mulai dari mempermudah pengendalian, evaluasi, dan juga pengambilan keputusan. Terus juga bertujuan untuk memperbaiki koordinasi dan juga alur informasi. Nah, tujuan yang ketiga ini bakal hadir setelah yang satu sama dua terpenuhi gitu. Jadi kalau koordinasi dan alur informasinya sudah sejalan atau sudah sesuai, kemudian indikator dalam SOP yang digunakan sudah dijadikan landasan dari suatu perusahaan tersebut, maka efisiensi dan konsistensi kerja dalam budaya kantor tersebut nantinya juga akan berkembang. Boleh tolong dilanjut? Kemudian akan dijelaskan oleh rekan kami yang lain. Oke, untuk materi selanjutnya ada komponen dari sistem dan prosedur. Yang pertama ada komponen sistem. Di sini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada input. Nah, input ini berisikan semua sumber daya, informasi, atau database yang diperlukan untuk memulai sebuah proses yang berada di komponen 2. Data-data ini bisa mencakup data karyawan, bahan baku, atau informasi pelanggan. Yang intinya, komponen input ini harus dapat dijalankan secara tepat dan lancar, karena ini juga akan memastikan proses dapat berjalan secara lancar juga untuk kedepannya. Komponen yang kedua ada proses, yaitu merupakan sebuah aktivitas atau langkah-langkah yang mengubah input menjadi output. Pada komponen proses ini juga yang akan menentukan apakah efektivitas sistem dapat tercapai secara efisien atau tidak. Lalu komponen ketiga ada output, yang merupakan hasil akhir dari suatu sistem, bisa berupa produk, pelayanan, informasi, atau apapun itu yang memang ingin dijadikan output oleh sebuah sistem ini. Nah, output ini juga yang akhirnya nanti akan menjadi indikator dari keberhasilan sistem yang sudah dijalankan. Lalu yang keempat ada feedback atau umpan balik, yang mana ini merupakan sebuah informasi mengenai kinerja dari sistem yang sudah dijalankan, yang mana feedback ini juga yang akan dapat digunakan menjadi evaluasi atau perbaikan dari sistem ini ke depannya.
Lalu yang kelima ada kontrol, yaitu pengawasan yang menjamin proses berjalan sesuai dengan standar dan tujuan dari organisasi. Kontrol ini juga yang dapat membantu meminimalkan terjadinya kesalahan dan risiko dari suatu sistem. Lalu ada komponen prosedur. Di sini terdapat 6 komponen. Yang pertama ada tujuan. Pada tahap ini akan menjelaskan hasil yang ingin dicapai dari prosedur, sehingga setiap langkah dan setiap komponen ke depannya juga dapat dibuat secara jelas. Lalu yang kedua ada ruang lingkup, yaitu menentukan batasan prosedur agar setiap area mempunyai tanggung jawabnya masing-masing dan penerapannya juga jelas siapa yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah atau instruksi berupa urutan kegiatan rinci untuk menjalankan suatu sistem prosedur secara konsisten dan efektif dari awal hingga akhir. Lalu ada tanggung jawab yang menentukan siapa saja yang melakukan tahap prosedur dan memastikan akuntabilitas dari prosedur tersebut. Yang kelima ada dokumentasi atau formulir merupakan catatan pelaksanaan prosedur sebagai bukti dan referensi evaluasi prosedur untuk kedepannya. Dan terakhir juga diakhiri dengan kontrol dan evaluasi yang gunanya untuk memastikan prosedur dapat dijalankan dengan benar dan dapat diperbaiki jika ada kekurangan. Nah, dari komponen sistem dan komponen prosedur ini dapat kita ambil garis besarnya bahwa sistem itu memberikan kerangka besar alur kerja, sedangkan prosedur memberikan panduan rinci untuk dapat menjalankan sistem. Nah, keduanya saling melengkapi agar organisasi dapat berjalan efektif, terstruktur, dan mudah dievaluasi juga untuk ke depannya. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah penyesuaian prosedur kerja ataupun SOP. Jadi yang pertama, kita itu bisa mengidentifikasi kebutuhan SOP. Kita tuh bisa tentukan aktivitas ataupun proses apa yang membutuhkan SOP tersebut. Biasanya proses yang berulang melibatkan banyak orang ataupun rentan terjadi kesalahan. Jadi perlu SOP. Lalu yang kedua itu adalah mengumpulkan informasi terkait proses kerja. Kita bisa mewawancarai pihak yang menjalankan proses tersebut. Lalu kita observasi langsung alur kerja dan juga mengumpulkan dokumen terkait seperti aturan, kebijakan, dan juga panduan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah menentukan tujuan SOP. Jadi kita menjelaskan mengapa SOP ini tuh dibuat dan juga apa yang ingin dicapai. Misalnya, kayak memastikan konsistensi ataupun memperjelas alur kerja, memudahkan regenerasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menentukan ruang lingkup SOP. Jadi kita jelaskan batasan SOP. Misal kayak proses apa saja yang diatur, siapa saja yang terlibat, dan juga bagian mana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup SOP tersebut. Lalu kita susun struktur SOP. Biasanya tuh struktur SOP itu memuat judul SOP, terus nomor dokumennya, terus tujuan, ruang lingkup, definisi, istilah itu opsional, dan juga pihak yang bertanggung jawab, prosedur ataupun langkah-langkah kerjanya, dan juga flowchart alur proses, dan juga ada lampiran jika memang diperlukan. Lalu kita rinci langkah-langkah prosedur yang dimana kita uraikan langkah-langkah secara jelas, sistematis, dan juga singkat. Jadi kita gunakan format seperti siapa melakukan apa, kapan, dan juga bagaimana. Jadi kita hindari kalimat yang ambigu dan menggunakan perintah yang jelas. Boleh next slide. Selanjutnya itu kita validasi dengan pihak terkait. Kita minta saran dan juga masukan dari orang yang menjalankan proses tersebut. Lalu kita cek apakah SOP tersebut realistis, tidak terlalu rumit, dan juga benar mencerminkan kondisi lapangan. Lalu yang kedelapan adalah revisi dan juga penyempurnaan. Jadi kita memperbaiki isi SOP sesuai dengan hasil dari saran masukan dan juga diskusi dan review. Lalu kita pastikan juga redaksi jelas dan juga mudah dipahami oleh semua anggota. Lalu yang ke-9 adalah melakukan pengesahan SOP. Jadi kita minta persetujuan dari pimpinan ataupun pihak yang berwenang. Lalu beri nomor dokumen dan juga tanggal yang berlaku untuk SOP tersebut. Lalu yang ke-10 adalah sosialisasi dan juga implementasi. Jadi kita sebarkan SOP kepada semua pihak yang terkait. Lalu kita melakukan pelatihan singkat jika memang diperlukan. Lalu pastikan semua orang ini tahu cara menggunakan SOP. Lalu yang ke-11 adalah monitoring dan juga evaluasi secara berkala. Jadi kita pantau apakah SOP ini dijalankan memang dengan benar, lalu setelah itu kita evaluasi secara berkala, misalkan tiap periodisasi ataupun pergantian kepengurusan, lalu kita bisa merevisi jika ada perubahan kondisi atau kebutuhan yang baru. Seperti itu. Mungkin baru lanjut, next slide.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok 5 yang lain. Baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya ada manfaat sistem dan prosedur kerja. Yang pertama yaitu memudahkan pencapaian tujuan. Sistem dan prosedur yang jelas ini dapat membuat pekerjaan lebih terarah sehingga tujuan organisasinya lebih mudah dicapai. Kemudian yang kedua, melancarkan arus pekerjaan. Tahapan kerja yang sudah tertata dapat membantu proses berjalan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, mempermudah pengawasan proses kerja. Nah, dengan adanya sistem dan prosedur kerja ini, atasan bisa memantau perkembangan tugas karena alurnya itu sudah diatur dengan jelas. Kemudian yang keempat, menghemat biaya operasional. Dengan adanya sistem ini, efisiensi jadi lebih meningkat sehingga pemakaian waktu, tenaga, dan juga fasilitas bisa jadi lebih hemat. Kemudian yang kelima, meningkatkan koordinasi antar bagian. Setiap bagian itu bekerja mengikuti alur yang sama yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga hubungan antar bagiannya bisa lebih terkoordinasi. Kemudian yang keenam, mendukung pelatihan pegawai. Prosedur yang jelas bisa dijadikan sebagai materi dasar pelatihan pegawai baru maupun pegawai lama. Kemudian yang ketujuh, mengatur beban kerja optimal bagi tiap pegawai. Dengan adanya sistem dan prosedur kerja ini, pembagian tugas menjadi lebih seimbang karena setiap pegawai sudah memiliki porsi kerja yang jelas. Lalu yang kedelapan, ada menghindari pemborosan dan menekan biaya. Alur kerja yang teratur membantu mengurangi pekerjaan berulang serta penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan. Kemudian yang kesembilan, instruksi kerja lebih mudah dipahami. Pegawai dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan. Lalu yang ke-10, mendukung kebutuhan alat dan juga dokumen kerja. Karena setiap kegiatan itu sudah ditentukan alat dan dokumen apa yang diperlukan dalam sistem dan prosedur kerja ini, sehingga pekerjaannya dapat dijalankan lebih teratur. Kemudian yang terakhir, memudahkan konseling bagi pegawai yang menyimpang dari prosedur. Nah, di sini atasan itu bisa memberikan pembinaan yang mengacu pada aturan kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, saya izin melanjutkan untuk materi selanjutnya. Jadi karena materi sudah disampaikan semua, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus, sistem dan prosedur kerja di DC Cakung. Jadi seperti yang kita ketahui, DC Cakung sendiri merupakan salah satu pusat distribusi besar yang berlokasi di Jakarta Timur. Fungsinya sendiri untuk mengelola paket yang datang dari seller ataupun jasa ekspedisi, terutama untuk area Jabodetabek. Nah, udah pasti paket yang ditangani itu udah pasti banyak dan prosesnya cukup kompleks. Karena itu penerapan sistem dan prosedur kerja yang efisien itu menjadi sangat krusial. Sedikit aja ada gangguan kecil bisa berdampak ke keterlambatan pengiriman ke pelanggan. Secara garis besarnya, sistem kerja di DC Cakung sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah input. Jadi pada tahap ini tuh semua paket yang masuk dari seller ataupun pengirim dikumpulkan di area penerimaan. Di sini tuh paket akan dicatat, terus dipindai, dan diidentifikasi sumber serta tujuan akhirnya. Nah, yang kedua itu ada proses. Jadi setelah paket diterima, paket akan melalui rangkaian proses mulai dari penerimaan, penyortiran berdasarkan tujuan pengiriman, terus paket disimpan di rak sementara atau lokasi yang sudah ditentukan sebelum akhirnya dialokasikan ke armada pengiriman. Nah, kejelasan alur proses ini tuh penting banget untuk menghindari salah kirim dan penumpukan di satu titik. Nah, yang ketiga itu ada output. Jadi hasil dari keseluruhan proses tersebut adalah paket yang siap dikirim ke alamat tujuan. Jadi targetnya itu paket akan keluar dari DC Cakung saat sudah kondisi lengkap, rapi, dan datanya itu akurat. Jadi meminimalkan kesalahan dan juga komplain. Dan terakhir itu ada umpan balik. Jadi DC Cakung juga melakukan pelacakan dan pembaruan status pengiriman. Melalui sistem tracking, status paketnya diperbarui secara berkala. Nah, umpan balik ini nggak cuma berguna buat pelanggan, tapi juga buat manajemen untuk memantau kinerja proses distribusi secara real time. Boleh di next slide?
Nah, selanjutnya itu ada prosedur kerja atau SOP yang diterapkan di DC Cakung. Yang pertama itu dimulai dari penerimaan dan verifikasi paket. Jadi dicek apakah dari data itu udah sesuai dengan paket fisik yang datang. Terus yang kedua itu menyortir berdasarkan tujuannya. Jadi paket itu dikelompokkan sesuai kotanya, areanya, atau rute pengirimannya. Setelah itu dilakukan penyimpanan dan pengecekan kualitas untuk memastikan paket itu nggak rusak dan ditempatkan di lokasi yang tepat sambil menunggu jadwal pengirimannya. Dan yang selanjutnya itu pengiriman ke armada, di mana proses memindahkan paket ke kendaraan yang akan mengantarkan ke tempat berikutnya atau langsung ke pelanggan. Dan yang terakhir itu pelaporan dan pencatatan proses, di mana setiap perpindahan paket akan dicatat sebagai bukti dan juga dasar evaluasi kerja. Nah, walaupun SOP ini udah diterapkan, tapi masih apa ya, masih muncul beberapa masalah. Masalah pertama itu adalah overload volume ketika terjadi lonjakan paket, terutama pada momen-momen tertentu kayak 10-10, 25-10, 11-11 kayak gitu. Nah, jadi proses sortingnya proses sortirnya itu menjadi lambat dan nggak mampu untuk merespon lonjakan volume dengan cepat. Nah, akibatnya itu paket menumpuk dan waktu proses itu menjadi lebih panjang. Nah, yang kedua itu selain volumenya yang overload, sistemnya juga overload. Jadi beberapa komponen sistem itu dari sisi alur kerjanya ataupun dukungan teknologinya itu belum optimal. Nah, hal ini tuh menyebabkan di titik-titik tertentu itu jadi terlambat gitu dan sebagian paket tertahan lebih lama dari seharusnya. Nah, mengas- untuk mengatasi masalah-masalah yang ada beberapa solusi yang bisa diterapkan di DC Cakung. Yang pertama itu adalah penyusunan ulang SOP yang lebih efisien. Jadi SOP itu perlu ditinjau kembali untuk menghilangkan langkah-langkah yang nggak perlu gitu. Terus menyederhanakan alur dan memperjelas pembagian tugas. Nah, yang kedua itu adalah mengintegrasi alat teknik dan juga sistem supaya lebih cepat dalam proses sortir. Misalnya pakai teknologi otomatisasi atau sistem pemindaian yang lebih bagus. Jadi proses sortir nggak perlu bergantung sama sistem kerja manual. Dan yang ketiga itu penyusunan prosedur darurat untuk mengatasi lonjakan volume. Jadi prosedur ini untuk mengatur apa aja yang harus dilakuin saat volume paket tuh naik drastis gitu. Seperti bisa ngelakuin penambahan shift, terus penyesuaian layout sementara atau pengalihan sebagian volume itu ke jalur alternatif. Nah, yang keempat itu ada monitoring dan umpan balik secara real time. Jadi, dengan pemantauan langsung terhadap antrian, terus kapasitas area, kecepatan proses, manajemen itu bisa ngambil keputusan korektif lebih cepat gitu sebelum terjadi penumpukan yang lebih parah. Dan yang terakhir itu peningkatan kolaborasi dengan pihak eksternal. Jadi, seller sama pengirim itu harus berkolaborasi gitu, berkomunikasi dengan lebih baik. Kalau misalnya jadwal dan jumlah kirimannya banyak, DC Cakung itu akan membantu mempersiapkan kapasitas dan sumber daya yang lebih banyak sehingga beban kerja tuh menjadi lebih seimbang. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kami akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand dan juga on mic jika sudah dipersilakan. Boleh raise hand aja, teman-teman. Oke, di sini eh, yang pertama raise hand itu ada Ida Ayu. Mungkin kepada Ida Ayu boleh on mic yang juga mengaparkan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Mau apresiasi dulu sama yang presentasi karena udah bagus banget dan jelas banget cara menjelaskannya. Semuanya izin bertanya ya, seperti yang kita ketahui
SOP itu kan dibuat untuk mempermudah pekerjaan, menstandarkan alur kerja, dan memastikan setiap proses itu berjalan dengan efisien. Tapi dalam praktiknya, kalau kita lihat itu, nggak semua SOP itu berjalan sesuai harapan. Nah, pertanyaannya, jika ada situasi di mana SOP itu yang seharusnya mempermudah pekerjaan justru memperlambat proses. Menurut kelompok kalian, apa sih faktor yang menyebabkan SOP itu bisa menjadi hambatan dan bagaimana sih langkahnya eh, dan bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh organisasi tersebut untuk memperbaikinya agar lebih efisien? Apakah jelas, Luis? Eh, jelas, Ida mungkin boleh sekalian ini ya taruh di chat Zoom. Oke, Makasih. terima kasih, Luis. Oke, mungkin yang kedua itu ada Balkis. Pada Balkis dipersilakan ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji. Di sini saya izin bertanya, menurut kelompok kalian, berdasarkan teori perancangan prosedur kerja, itu langkah mana yang dianggap paling menentukan dalam menghasilkan SOP yang paling berkualitas? Apakah sudah jelas? Udah jelas, terima kasih Balkis. Mungkin sama juga boleh ditulis juga di chat Zoom ya. Kasih. Oke. Yang ketiga itu ada Liv. Mungkin boleh Liv. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, kelompok 5. Sebenarnya tadi itu udah bagus banget, tapi izin tanya aja. Dalam melakukan revisi atau kayak penyempurnaan dari isi SOP suatu perusahaan, itu sebenarnya apa sih kriteria utama yang digunakan gitu untuk menentukan eh, kapan SOP itu perlu revisi? Seperti itu. Apakah jelas pertanyaannya? Ya sudah jelas. Mungkin boleh juga taruh di chat Zoom ya. Terima kasih Liv. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu kita izin untuk berdiskusi dulu terlebih dahulu ya Bu. Siap, silakan diskusi dulu. Terima kasih Ibu.
Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Balkis. Tadi pertanyaannya itu ada berdasarkan teori perancangan prosedur kerja, langkah mana yang dianggap paling menentukan dalam menghasilkan SOP yang berkualitas. Nah, menurut diskusi kelompok kami, tahapan yang paling berguna itu adalah tahapan ketika merinci langkah-langkah dari prosedur. Kenapa tahap ini tahap yang paling penting? Karena pada tahap inilah isi utama dari SOP itu benar-benar dibentuk. Pada tahap ini juga alur kerja akan disusun dan dijelaskan, dirincikan secara jelas dan runtut agar tidak ambigu untuk pihak lain jika ingin melihat dari SOP tersebut dan ingin menjalankannya. Lalu pada tahap ini juga pastinya dilakukan penentuan dari job desk semua pihak yang terlibat, seperti siapa yang melakukan apa, kapan dilakukannya, dan bagaimana sih cara membuat rangkaian SOP-nya nih agar jelas dan konkret gitu. Karena bagaimanapun juga kualitas dari SOP itu bergantung pada apakah langkah-langkah dari prosedurnya tepat dan mudah dipahami dan pastinya relevan dengan kondisi dari lapangan. Jadi pada intinya penyusunan langkah prosedur ini merupakan inti dari SOP. Jika bagian ini lemah, maka seluruh SOP akan kurang atau tidak bisa perform secara maksimal, meskipun tahap lainnya mungkin dilakukan dengan cukup baik. Mungkin seperti itu. Apakah sudah menjawab, Balkis? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkia. Tadi pertanyaannya, apa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan kapan suatu SOP memerlukan revisi dan penyempurnaan isi? Jawabannya itu yang pertama ketika ada perubahan kebijakan atau regulasi. Nah, jika ada aturan baru dari pemerintah, ataupun standar industri, ataupun kebijakan internal yang membuat isi SOP sudah tidak sesuai lagi, maka harus segera direvisi SOP-nya. Kemudian ketika ada perubahan proses kerja. Nah, ketika alur kerja, teknologi, sistem, ataupun metode operasional ini mengubah cara suatu pekerjaan itu dilakukan, maka SOP harus segera diperbarui. Kemudian yang ketiga adanya masukan dari pengguna seperti pegawai, supervisor, ataupun pihak-pihak terkait yang menunjukkan bahwa SOP-nya ini sulit dipahami ataupun kurang jelas atau perlu diperbarui. Maka SOP-nya harus segera direvisi dan disempurnakan isinya sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang keempat yaitu hasil dari evaluasi rutin berkala. Nah, setiap organisasi itu kan biasanya ngelakuin evaluasi SOP-nya secara periodik ya, kayak misalnya per 1 atau 2 tahun. Nah, kalau misalnya hasil evaluasinya menunjukkan ada bagian yang tidak relevan lagi, maka SOP-nya perlu direvisi dan disempurnakan isinya. Lalu yang terakhir adanya temuan audit atau inspeksi. Jika ada auditor menemukan ketidaktepatan informasi ataupun data yang salah atau prosedur yang tidak memenuhi standar mutu, maka SOP harus segera direvisi dan disempurnakan isinya. Mungkin seperti itu jawabannya Rizky, apakah sudah terjawab? Sangat terjawab. Terima kasih kelompok Nia dan kelompok 4, kelompok 5. Pertanyaannya sudah habis atau masih tadi? Satu lagi, Ibu. Saya izin jawab terlebih dahulu ya. Oke. Yang terakhir itu ada dari Ida Ayu. Jadi di sini Ida bertanya jika ada situasi di mana SOP yang seharusnya mempermudah pekerjaan justru malah memperlambat proses. Menurut kelompok kami, apa aja sih faktor yang menyebabkan SOP ini tuh bisa menjadi hambatannya? Dan bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk memperbaikinya agar lebih efisien? Jadi point out di pertanyaan Ida ini terkait faktor penghambat dan juga cara mengatasinya. Faktor penghambatnya itu berkaitan tentang sebentar. Jadi kurang lebih faktor penghambat yang muncul
ketika pelaksanaan SOP itu pertama adanya perubahan dari dinamika budaya di kantor, kemudian adanya pergantian head atau suatu pemimpin di perusahaan yang mengakibatkan tidak sejalan di mana prinsip pemimpin tersebut dan juga prinsip SOP yang mungkin sudah ditentukan oleh pemimpin sebelumnya. Kemudian bagaimana cara menyikapinya atau mengantisipasinya? Yang pertama, jika faktor penghambatnya dikarenakan adanya perubahan budaya di kantor, semisal yang tadinya kantor diisinya sama generasi milenial mayoritas, kemudian berangsurnya waktu kali ini Gen Z itu udah mulai banyak masuk ke perusahaannya, jadi otomatis kan harus ada penyesuaian karena budaya kerjanya juga bisa dikatakan antara milenial dan Gen Z itu cukup terlihat perbedaannya. Jadi diharapkan SOP-nya tuh nantinya bisa di-refresh atau diperbaharui seperti yang udah dijelasin sama kelompok kami di bagian studi kasus tadi. Kemudian jika faktor penghambatnya berupa dari atasan atau kayak perbedaan pandangan prinsip antara SOP yang sudah ditentukan oleh pemimpin sebelumnya dan juga pemimpin yang saat ini, itu seharusnya bisa dibicarakan oleh dewan direksi yang terkait. Jadi itu pemimpin yang terbaru juga tidak bisa semena-mena, misalnya karena dia tidak cocok, jadi dia akan merombak ulang semuanya. Jadi dia juga harus mengkoordinasikannya sama emang orang-orang yang atau direksi-direksi yang emang udah lama join untuk dicari titik tengahnya. Kurang lebih kayak gitu. Jawabannya apakah menjawab? Tidak. Sangat terjawab. Terima kasih, Ranita. Terima kasih banyak sebelumnya. Sekian jawab dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin kami serahkan ke Ibu dosen Nurella. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 5. Kita beri aplaus dulu. Materi tadi yang sudah disampaikan sudah bagus ya, sudah apa namanya, sudah mewakili lah mengenai materinya. Tapi nanti saya akan menambahkan beberapa materi aja. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau bertanya dulu tadi di kelompok 5 berarti pembahasannya itu di DC Cakung ya? Iya betul Ibu, kami pakai eh, contoh DC Cakung untuk contoh materinya gitu. Yes, untuk studi kasusnya tadi DC Cakung ya. Itu tadi kalian sebutkan nggak sih itu gudang apa? Untuk ekspedisi apa? Izin Bu, kalau studi kasus yang dibahas oleh kelompok kami itu Tadi di studi kasus. desis akunya terkait untuk all-rounder gitu loh Bu. Jadi nggak merujuk ke satu ekspedisi aja. Karena kan berbagai macam ekspedisi juga uh, ujung-ujungnya transitnya lewat DC Cakung juga gitu ya. Kalau yang kita lihat di pengalaman belanja e-commerce kita gitu. Ada berapa e-commerce yang transit di situ? Apakah semua e-commerce transit di situ di DC Cakung atau gimana? Em, bukan e-commerce gitu loh Bu. Misalnya kan kayak pakai Shopee. Let's say kita pakai Shopee. Terus kita dapat ekspedisi dari brandnya mungkin dari si Cepat atau dari JNT atau dari JNE. Kalau itu misalnya HP Express. Ya. ya, kalau Mm-mm. kirim dari mm, luar Jakarta atau misalnya kayak dari Jakarta Utara dan sebagainya, itu kalau misalnya kita mau lihat di bagian lacak nomor resi, itu pasti nanti ada muncul satu poin atau satu titik kalau mereka lagi transit dulu di DC Cakung. Jadi nggak merujuk ke satu ekspedisi aja. Oke, berarti nggak merujuk ke satu ekspedisi ya? Iya, jadi memang di Cakung itu eh, istilahnya nyortiran lah ya dari berbagai apa namanya tuan gitu kan. Disortir di DC Cakung itu misalnya apa untuk pengiriman di wilayah Jabodetabek keluar Jawa itu juga transitnya itu di
di cakung itu ya. Oke, itu tadi studi kasus yang dibahas di kelompok 5. Saya coba share screen materi dulu sebentar. Sudah terlihat ya? Jadi pembahasan materi minggu ini kan tadi kelompok 5 sudah menjelaskan di awal mengenai apa itu sistem, kemudian prosedur itu seperti apa ya. Jadi kalau kita membahas mengenai sistem dan prosedur, itu keduanya merupakan satu rangkaian ya. Mereka harus berdampingan antara sistem dan prosedur. Jadi kalau sistem itu membutuhkan prosedur untuk berjalan secara efektif. Tujuan sistem dan prosedur tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ketika kita sudah ada yang namanya sistem dan prosedur atau SOP, diharapkan efisiensi kerjanya juga akan meningkat. Kemudian setelah efisiensi kerja meningkat, nantinya em, bisa mengurangi kesalahan-kesalahan operasional. Selanjutnya bisa menjadi apa namanya sebagai standarisasi pelaksanaan tugas. Kemudian bisa berfungsi juga untuk apa sebagai pengawasan dan evaluasi. Itu eh, tujuan dari sistem dan prosedur. Kalau kaitannya dengan efisiensi sistem kerja yang kemarin, ini kita membahas mengenai kelanjutan topik minggu yang lalu mengenai efisiensi sistem kerja. Jadi misalnya ada kayak kasusnya itu mengenai ada keterlambatan ya surat penting yang harus dikirimkan. Kenapa bisa sampai terlambat? Permasalahannya karena misalnya pertama tidak adanya prosedur distribusi surat yang jelas. Jadi surat itu sifatnya itu urgent atau penting ya. Tapi karena tadi mungkin prosedurnya masih abu-abu, masih belum jelas, jadi eh, surat tersebut malah terlambat dikirimkan. Kemudian eh, masalah yang biasanya terjadi juga mengenai arsip. Beberapa arsip itu kalau kita berbicara mau kampus maupun kantor ya masih banyak sistem penyimpanan arsipnya itu masih manual, manual dan berantakan ya. Jadi kalau fungsinya mengenai SOP itu ketika sudah ada SOP itu akan lebih bagus lagi. Solusinya tadi kita buat SOP penerimaan dan pengiriman surat. Nanti kita bedain misalnya untuk surat penting um, apa SOP-nya seperti apa, surat biasa seperti apa, itu pasti penanganannya akan berbeda. Solusi yang kedua kita bisa membuat sebuah digitalisasi arsip menggunakan sistem manajemen dokumen ya. Kalau sekarang arsip itu kita harusnya sudah digital semua ya. Ya walaupun beberapa masih kita memang membutuhkan yang manual, masih tercetak juga masih ada. Cuma kalau untuk digitalisasi di zaman sekarang itu bukan hal yang tabu lagi ya, bukan hal yang sesuatu yang aneh, malah sudah menjadi kelumrahan. Arsip digital, surat digital ya. Nah, ini contoh eh, alur prosedur ya. Ketika tadi misalnya ada pengiriman surat. Jadi kita itu berfungsi sebagai penerima. Jadi alurnya surat itu kita terima dulu. Yang menerima bagian administrasi. Setelah diterima oleh bagian administrasi, kemudian nanti bisa diinputkan ke dalam sistem. Kemudian diberikan nomor, ya. Nah, pemberian nomor ini masih manual.
Setelah itu nanti surat ditujukan ke unit tujuan dan dilakukan tindak lanjut dicatat dalam sistem. Kemudian untuk penyimpanannya, arsip digital disimpan secara otomatis. Kalau arsip itu bentuknya itu digital, ya. Next, ini kita apa namanya ya? Kita bahas mengenai prosedur pengelolaan surat masuk, tapi bentuknya digital. Berarti kalau bentuk digital kita bisa analogikan itu kita pengelolaan surat melalui email, ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti bekerja sebagai seorang sekretaris ataupun administrasi, itu pasti akan diberikan akses untuk mengelola email kantor atau kampus ya, yang tugas kalian ya harus memantau setiap email yang masuk. Apakah itu ada surat kah atau apa, atau misalnya bentuknya surat penawaran atau surat apapun lah gitu, undangan. Intinya kalian harus mengelola em, setiap surat masuk yang diterima di dalam email yang sudah diberikan. Jadi untuk prosedurnya, surat masuk diterima di email secara apa? Di email resmi atau diunggah sistem, ya. Jadi misalnya ada orang yang mengirim email, ya kan? Nanti kita bisa tahu tuh ada email. Kemudian metadata nanti di apa sistem itu membaca metadata. Jadi kita bisa tahu pengirimnya siapa, tanggal pengirimannya tanggal berapa, kemudian perihalnya apa surat itu. Nah, kita sebagai petugas harus memvalidasi surat atau email yang masuk tersebut. Kemudian penanganannya seperti apa? Kalau tadi untuk ada surat masuk, berarti kita membuat nomor agenda otomatis. Kita sudah ada buku penomorannya ya. Entah itu kalian, kalau berarti digital, penomoran kalian bisa catat lewat Excel atau ya bebas lah. Harusnya kalau suratnya sudah digital, penomorannya pun kalian ya hindarilah pakai yang manual-manual. Berarti kalian pakainya Excel juga cukup. Kemudian nanti pimpinan memberikan disposisi lewat aplikasi, ya. Nextnya, unit menerima notifikasi dan tindak lanjut. Nah, terakhirnya surat akan tersimpan otomatis ke dalam e-arsip. Ya, jadi kalau em, kita berbicara mengenai surat masuk yang bentuknya digital, SOP-nya biasanya seperti itu. Kalian sebagai administrasi harus mantau tuh. Ada surat apa? Nanti kalian harus baca, kalian lihat dulu. Kayak surat masuk, suratnya tentang apa, ya kan? Pengirimnya dari siapa? Itu harus kalian eh, validasi. Itu ada SOP-nya. Penanganannya itu untuk misalnya eh, surat masuk kategorinya apa, penanganannya berapa hari atau berapa jam gitu, ya. Ketika ada SOP yang jelas, harusnya surat tersebut bisa diselesaikan dalam waktu yang sesuai gitu, sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian tadi apa? Setelah surat masuk, kita akan lanjut ke prosedur surat keluar digital. Jadi kalau bedanya tadi surat masuk itu kita yang menerima, nah kalau surat keluar berarti surat tersebut dari kita, ya. Dari unit membuat draft di template digital, jadi biasanya kita sudah ada templatenya ya, sudah ada ketentuannya, jadi nggak sama istilahnya nggak belang bentong lah dalam arti misalnya satu kantor ya, walaupun beda bagian mereka biasanya sudah ada draft template-nya. Apalagi kalau satu bagian, formatnya itu sudah ada. Tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah tadi sudah ada draft, kemudian sistem akan melakukan validasi format. Setelah itu, eh, pejabat akan menyetujui. Nah,
Disetujuinya dengan apa? Biasanya menggunakan digital signature, tanda tangan digital ya, entah itu bentuknya barcode atau bentuknya scan. Itu nanti harus ada tanda tangan digitalnya. Setelah itu baru dilakukan penomoran otomatis. Penomoran otomatis ya berarti sesuai dengan SOP yang ada. Oh, surat keluar urutannya dia termasuk nomor keberapa. Kemudian pengirimannya menggunakan e-office atau email resmi. Ya, prosedurnya ketika kalian mau mengirimkan surat, ya harus menggunakan e-office atau email resmi. Tadi misalnya sebagai seorang sekretaris pasti sudah diberikan akses email em, kampus atau misalnya akses email kantor tersebut, bukan menggunakan email pribadi. Yang terakhir, arsip tersebut ya biasanya nanti akan tersimpan secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi kalian mengarsipkannya. Biasanya nanti kita bisa cek di eh, pesan terkirim lah ya. Jadi email keluarnya nanti itu bisa bisa digunakan sebagai penyimpanan arsip juga. Kemudian apa sih tantangan dan permasalahannya mengenai sistem dan prosedur itu? Biasanya yang pertama itu kurangnya literasi digital pegawai. Kalau untuk beberapa case di pemerintahan atau di kantor-kantor kelurahan, kecamatan, banyak petugas yang sudah usianya itu tidak tergolong muda ya. Jadi mereka mungkin masih perlu adaptasi dengan hal-hal yang berbau digital. Walaupun terlihatnya simpel tadi ya penggunaan email atau mungkin kalau yang lebih bagusnya lagi kalian sudah punya arsip sendiri, arsip digital sendiri. Entah itu misalnya kita di UNJ ada si akad ya. Ada si akad itu bisa misalnya kita mau membuat surat keterangan atau kita mau cetak KRS, kita mau lihat nilai, kita mau apa, itu bisa kita pakai si akad. Tapi belum tentu semuanya itu bisa familiar dengan website tersebut ya. Beberapa pegawai yang memang sudah usianya tidak muda lagi atau usia-usia berarti misalnya Gen Y gitu ya atau generasi yang inilah itu akan lebih susah untuk adaptasinya. Tantangan yang kedua, ada infrastruktur jaringan yang tidak stabil. Jadi kalau sistem dan prosedur kita sudah tidak bicara lagi yang manual ya, karena kita eranya sudah digital, berarti itu harus didukung dengan infrastruktur jaringan juga, ya. Jaringannya gimana? Bagus nggak? Baik nggak? Ketika jaringannya misalnya down, nah gimana kondisi arsipnya? Atau tadi kegiatan surat menyuratnya seperti apa, ya kan? Ketika kalian mau email tiba-tiba servernya error atau seperti apa itu kan bisa menjadi salah satu penghambat. Yang ketiga adanya resistensi pegawai terhadap perubahan. Nah, itu tadi tidak semua pegawai atau karyawan atau kita lah ya bisa dengan cepat beradaptasi dengan perubahan, bisa resisten, bisa tahan dengan perubahan yang ada. Yang keempat ada ancaman keamanan cyber. Jadi kalau kita berbicara sistem prosedur digital ya, itu tidak terlepas dari tadi keamanan cyber. Data kita aman nggak sih gitu? Arsip kita aman nggak? Kemudian ketika tadi misalnya kita diserang gitu kan secara ini eh, keamanan kita diserang, penanganannya seperti apa? Atau pencegahannya kayak gimana? Yang kelima
integrasi sistem antar unit belum optimal. Ya, biasanya ini diperlukan penyatuan yang lebih ini lagi ya untuk mengintegrasikan sistem. Jadi antar unit itu biar mereka bisa lebih optimal. Ini ada beberapa studi kasus terkait sistem dan prosedur, ya. Misalnya mengenai cuti yang tidak diproses, kemudian keluhan yang tidak tertangani, ya. Misalnya, apalagi misalnya kalian, contohnya lagi pengajuan surat keterangan gitu ya, walaupun eh, kalau secara kalau di sini studi kasusnya itu ada misalnya kita bahas satu mengenai ini aja nih, surat keterangan yang terlambat. Kenapa bisa terjadi keterlambatan? Biasanya mungkin memerlukan banyak persetujuan, ya. Jadi misalnya harus ada persetujuan dari siapa dulu nih, misalnya dari Kaprodi, dari apalagi dekan gitu kan. Itu banyak yang harus kalian lalui prosesnya. Dampaknya apa ketika kalian mengajukan surat keterangan kemudian terlambat? Ya, kalian bisa terlambat dalam pengurusan apa? Misalnya surat tersebut mau digunakan untuk apa, ya? Kalau sekarang karena sudah digital itu lebih enak. Kalian bisa langsung download ya nggak? Prosesnya pun itu lebih cepat. Kalau kita bandingkan yang manual, sistem dan prosedur yang manual dengan digital itu biasanya akan berbeda jauh. Yang manual mungkin bisa memakan waktu lebih lama ya dibandingkan yang digital. Tambahan dari saya itu, kemudian saya mau bahas lagi sebentar lagi, 5 menit lagi ya. Tadi untuk yang di DC Cakung ya, untuk case tadi yang di sistem dan prosedur kerja di DC Cakung, kelompok 5 masih ready kan? Oke. Em, Kalau penanganan untuk terjadinya overload gitu ya. Ini sebentar lagi kan tanggal cantik ya. Tanggal berapa? 12/12 ya. Ketika event 12/12 itu kan biasanya bisa terjadi overload volume ya. Biasanya solusi yang paling tepat apa? Ini untuk siapa aja boleh lah, nggak harus kelompok 5, kita sharing aja. Kan Eh, untuk event yang sebentar lagi akan terselenggara itu berarti di tanggal 12/12 itu biasanya orang itu banyak lah ya yang bertransaksi di tanggal tersebut. Bisa menyebabkan overload ya. Kira-kira solusi apa sih yang bisa digunakan terkait SOP yang ada pada ini di DC Cakung tersebut? saya mau jawab Bu, boleh? Boleh. Ya, saya Chandra Bu. Oke, Izin Chandra. jawab. Jadi saya udah pernah Bu kerja di sana di DC Cakung. Terus Sebagai apa, Chan? daily worker Bu. Daily worker. Oke. Untuk kalau misalnya ada event kayak gitu, kalau penanganan di sana sih paling ini Bu, apa plannya jadi dibanyakin plan tuh kayak eh, apa ya, jam kerjanya
orang buat masuk daily workernya itu di jam berapa gitu, itu jadi dibanyakin. Kalau hari biasa tanpa event kan misalnya sepi ya paketnya, jadi cuman sehari tuh 2 plan kayak pagi sama malamnya doang. Nah untuk kalau misalnya ada event kayak 12-12, 11-11 itu biasanya sehari bisa 4 kali Bu, 4 plan. Jadi satu plan itu bisa ratusan orang kayaknya sih, satu vendor. Kayak gitu sih paling. Tambah orang sama tambah jam gitu, Chan. Iya, tambah jam Bu, sama tambah orang. Jadi di misalnya ada plan di jam 8 nanti masuk 300 orang, ntar jam 9 masuk lagi. Kayak gitu Bu. Itu nyari orangnya bisa cepet atau memang sudah memang apa namanya ya? Memang biasa kerja di situ gitu, Chandra. Itu biasanya kalau nyari orangnya itu, kalau daily worker tuh biasanya kita nunggu nunggu kerjaan gitu Bu, nunggu plan. Jadi kalau ada plan nanti baru bisa masuk. Nah, soalnya kan nggak netep gitu ya Bu ya. Mm-mm. Jadi nunggu ada info misalnya eh, kalau nggak malamnya nih, malamnya dari vendor ngabarin kalau besok banyak banyak plan, banyak ya orang yang dibutuhin, nanti banyak Bu hari itu yang masuk. Tapi itu nggak perlu seleksi lagi, Chandra, untuk daily workernya. Karena memang kan ada syaratnya nggak sih? Kalau syaratnya sih nggak ada sih Bu. Buat masuknya paling cuma nanti di dulu-duluan aja yang ngasih KTP ke vendor. Gitu. Tuh. Chandra udah berapa kali jadi daily worker? Udah berapa lama? Saya dari lulus SMA waktu itu Bu, Dari lulus bener-bener SMA sampai sekarang masih nggak, Chan? enggak Bu, capek Bu. Soalnya Capek. kalau lagi event tuh kerjanya 10 jam, nggak boleh duduk Bu. Nggak boleh duduk 10 jam nggak boleh duduk, ngangkat-ngangkat terus. Kalau duduk ya udah diomelin sama ininya. dengan alasan apapun gitu. Misalnya ya namanya orang kan nggak selalu lagi kondisi fit ya. Iya, ya kalau misalnya nanti kita bilang, aduh saya sakit nih gitu. Nanti pasti dibilangin sama leadernya, Bu. Leadernya tuh yang mantau lah. Bilang ngapain kerja kalau sakit digituin, Bu. Tapi reward yang didapatkan setara juga kan, Chandra? Kalau gajinya Bu apa gimana Iya, Bu? fee-nya. Fee-nya. Fee-nya Mm-mm. itu per hari itu 200 Bu. Kalau ada lemburan per jamnya itu 50. Iya. Sebenarnya malah itu bagus ya. Minimal buat pengalaman ya. Jadi kerja tuh apa aja yang penting halal sebenarnya. Dan kalian bisa merasakan, oh ternyata di lapangan, di operasional tuh seperti ini ya. Kemudian nanti kalian bisa coba lagi misalnya di back office seperti apa, di middle office seperti apa, di front office seperti apa ya. Kalau kalian sendiri kan administrasi perkantoran digital ya. Berarti lulusannya nantinya ya kalau sesuai jurusan, sesuai prodi ya memang harusnya sih di back office. Tapi untuk pengalaman itu tidak apa-apa. Entah kalian coba sebagai marketing lah, jadi sales lah, atau tadi seperti Chandra coba di daily worker atau apapun ya. Itu bisa di kalian coba. Selagi eh, intinya pekerjaan itu yang penting halal ya. Apapun pekerjaannya, banyakin pengalaman. Nanti kalau kalian sudah dapat pengalaman, oh ternyata tadi misalnya daily worker, Chandra bisa merasakan tuh tadi. Kita nggak boleh ada yang namanya sakit ya. Berarti di situ fisiknya itu dituntut untuk selalu apa namanya ya fit ya. Mereka punya SOP, punya sistem, punya prosedur, punya target juga. Dari misalnya dalam sehari ya, apalagi tadi kalau ada event-event misalnya tadi 12-12, 11-11 atau apapun lah ya, event-event yang memang tergolong besar, mereka punya target tuh dalam sehari itu harus menyelesaikan berapa
paket gitu misalnya, ya. Makanya tadi dituntut dalam 10 jam itu nggak boleh duduk, harus berdiri terus gitu. Biar lebih maksimal, biar targetnya itu bisa dicapai, ya. Tapi kalau misalnya kalian di back office, ya, itu pun sama. Tetap ada targetnya juga, ada SOP-nya juga. Cuma bedanya apa? Kalian bisa sambil duduk, ya. Mungkin malah di ruangan ber-AC, ya. Ya tadi daily worker juga ber-AC. Cuma kan eh, ada minusnya, kalian tidak bisa sesantai ketika case-nya tadi kalian itu sebagai seorang sekretaris atau sebagai seorang administrasi, ya. Terkait kita misalnya berbicara mengenai front office, itu pun masih boleh duduk, ya nggak? Di sini ada yang pernah jadi front office? Atau ya pokoknya di magang di front office atau kerja di front office, ada nggak? Ada yang punya pengalaman? Kalau CS boleh duduk nggak? Customer service di bank itu boleh duduk nggak sih? Boleh, Bu. Boleh kan? Nah, boleh. Customer service di bank, di hotel, itu masih bisa, ya. Tapi beberapa pekerjaan memang ada yang kalian mobile. Kalian nggak bisa istilahnya duduk terus-menerus. Atau walaupun sekalinya duduk namanya di front office, kayak misalnya tadi customer service, teller, ya. Walaupun bisa duduk, tapi tidak bisa leluasa juga. Misalnya duduk, kalian nanti sambil mau makan lah, sambil mau ngapain. Itu kan tidak bisa. Karena kalian posisinya di front, ya, di depan. Kalian langsung berhadapan dengan customer. SOP-nya pasti ada. Jadi ketika kalian berada di posisi tadi front office, SOP-nya pasti akan berbeda, ya, ketika kalian menjadi seorang administrasi, tapi yang memang untuk di back office-nya, ya. Jadi memang akan terdapat beberapa perbedaan. Oke, baik. Sepertinya cukup ya. Ini 9.20 lagi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, tolong on cam kamera dulu. On cam. Saya mau ambil dokumentasi. Kalian sampai berapa kelompok? Izin menjawab Ibu sampai 7 kelompok. Sampai 7. Iya Ibu. Materi minggu depan tentang apa, Windy? Untuk materi minggu depan ada pengertian fungsi teknologi sih Ibu. Pengertian fungsi teknologi. Oke. Oke, sebentar ya. Ayo berikan pose terbaiknya. Saya hitung ya. 1, 2.
Satu lagi. Satu, dua. Oke. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Terima kasih juga kepada Bu Dania. Oh ya, Bu Dania hari ini ada acara, jadi tidak bisa mendampingi kalian ya, tidak bisa hadir ke dalam Zoom. Tadi sudah